ketika kita bergabung ke HMPS, yang pertama pastinya kita nambah teman ya, nambah wawasan itu adalah hal yang lumrah dan nambah relasi. Nambah relasi itu kayak biasa. Kalau dari saya itu menambah kecekatan. Oh iya. Ketika masuk HMPS tuh kamu pasti bisa bagi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang kembali di Rapot Ramadan Podcast. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang HMPS dan Ramadan. Sudah ada narasumber dari HMPS, Kak Dikri dan Kak Langlang. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sangat-sangat baik hari ini. Sangat-sangat ceria juga. Agak lapar sedikit tapi ya baik. Oke, for your information ya teman-teman, Kak Dikri dan Kak Langlang adalah ketum dan waketum HMPS KPI 2024. Waduh. Wih, beri tepuk tangan dulu dong. Keren. Emang iya. Oke, sudah berapa lama sih Kak kalian di HMPS? Aku sendiri ya. Ya. Aku masih terbilang baru daripada Kak Langlang, ya kan? Aku baru dua tahun dan 2 periode ini gitu. Kalau Kak Langlang sendiri udah lama nih. Saya ini udah ibarat batu udah lumutan ya. Udah sepuh. Udah sepuh. Jadi ini adalah periode ketiga saya dan semoga saja terakhir, dan ya emang terakhir di HMPS ini. Saya udah berkecimpung di dunia HMPS sejak semester 2 sampai sekarang di semester 6, beranjak ke 7 ini. Katanya mau lanjut ke rektorat. Wah, bisik-bisik itu ya. Oke. Selama itu apa aja sih kegiatan di HMPS itu? Oh, akhir-akhir ini. Mungkin akhir-akhir ini kita baru persiapan yang pertama adalah mengenai acara ini, Ramadan Podcast. Ada beberapa hari yang kita tag sebelum Ramadan juga, karena kita memang tagnya di sebelum bulan Ramadan, biar teman-teman HMPS biar fokus beribadah di bulan suci Ramadan gitu teman-teman. Yang mau menghafalkan Al-Quran biar fokus baca. Amin, Masya Allah. Kak Dikri nih ya, hafalan Quran ya? Atau jangan-jangan Kak Dikri kalau Ramadan mau mondok ya, makanya acaranya didobel. Makanya saya buat awal Ramadan aja, sebelum Ramadan gitu. Template-nya dipadatkan. Iya, terus setelah itu juga kita ada yang namanya adalah Feskom juga nih Kak. Feskom. Apa tuh Feskom Kak? Oke, mau Kak Langlang yang mau jelasin? Boleh. Jadi kita ini di Prodi KPI ada event tahunan, di mana ini adalah event terbesar kita, yaitu bernama Festival Komunikasi. Dan di tahun ini kita udah tahun keberapa ya? Udah ke-6 kali. Ya, kita udah tahun ke-6. Ya. Nah, kita ini udah mulai proses-proses dari mulai pembuatan proposal, udah rapat-rapat kecil-kecilan ya, penentuan tema, panitia, dan ya semoga berprogres, dan ketika hari itu sudah tiba, kita sudah lancar, sangunya cukup ya yang paling utama. Dan acaranya diberikan manfaat yang luar biasa untuk seluruh masyarakat yang ada di Kudus utamanya kayak gitu. Berarti Feskom itu prokja unggulan dari KPI. Nah, ya benar-benar. Iya. Keren. Kalau prokja di Ramadan apa aja Kak? Oh, di Ramadan kita ada program kerja tahunan. Yaitu ya seperti organisasi biasanya, kalau di bulan suci Ramadan kita kan mengadakan buka bersama dan juga bagi-bagi takjil gitu. Betul. Tapi mungkin konsepnya kemungkinan kalau kita nanti akan Insyaallah kita berbeda dengan tahun-tahun kemarin. ya. Biar ada gebrakan baru. Ada sanah dari Kak Langlang. Kemarin tuh kita sempat ngobrol ya Mas Dikri sama Kaprodi kita. Iya. Dari Kaprodi tuh pengennya apa ya? Kita kan dari IAIN ya. Harus ada nuansa Islam ya. Iya. Selain bukber sama mungkin yang bertugas bagi takjil, untuk bagi takjil, kita juga dibagi nih, ada panitia lokal yang ada di tempat. Besok mungkin kita insya Allah sambil hotmil Quran lah kayak gitu. Masya Allah biar apa ya? Biar agama jalan
kehidupan duniawi juga jalan kayak gitu. Kalau bagi-bagi takjil tuh biasanya nih berapa porsi yang dibagiin? Tahun kemarin berapa Kak? Tahun kemarin sekitar 800 ya. 800-an tahun kemarin. sekitar Kalau 800. tahun ini belum tahu. Iya. Karena kita kan Gantung kita kan juga melihat dari berapa donasi ya. yang Donasi ya, yang yang Iya, masuk. sumbernya gitu. itu dari donasi ya. Iya, Iya. kita sumber utamanya emang Dari dari donasi. Dari siapa aja nih? Kira-kira. Untuk donasi di bagi-bagi takjil kita itu kita ada dari dosen-dosen di FDKI, terutama dosen-dosen kita yaitu di KPI. Terus kita juga mempunyai banyak alumni yang sangat baik hati, Masya Allah, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Kita itu banyak sekali mendapatkan donasi dari beliau-beliau alumni dari KPI dari berapa ya, KPI itu mungkin dari tahun 2002 Lebih kayaknya, Kak. 2012, 13 atau 14 Oh, ya iya. mungkin sampai sekarang, sampai alumni terakhir itu tahun 2020 berapa? 2020 ya Mas? Udah ada yang wisuda belum 2020? Belum ini, ya? Ini rencana angkatan 22. Aduh. Oh, sudah. Iya kayak gitu. Sama kita juga ada ini apa ya, iuran dari panitia. Ya, dari kayak panitia. gitu. Nanti terkumpulnya berapa, diakumulasi, oh jadinya berapa porsi, nanti kita dibagikan seperti itu. Dan juga ini sedikit informasi dari teman-teman semuanya yang nanti kita open donasi itu kemungkinan kalau kita memang ada uang yang lebih dari target bagi-bagi takjil kita, Ya. kita mau alokasikan dengan di kegiatan yang lain gitu. Jadi Ya, ini betul saya sekali. informasikan kepada teman-teman Ya. semuanya sekalian gitu. Kita umumkan ya. Iya, Biar biar seperti apa, Kak? apa konsep buburnya atau apa? Oh, konsep buburnya itu mungkin seperti kebanyakan bubur yang lain ya. Kita paling utama kan memang bubur Iya. dan juga bagi-bagi takjil. Tapi rencana di tahun ini kita mau ada hot meal Quran juga. Jadi Masya sebelum Allah. hari H nanti dari teman-teman disuruh untuk mengelis ya Ya, jus mana yang sekiranya mampu teman-teman untuk baca. ya kita membagi. Jadi misal nanti kita ada 1 sampai 30 nanti dibagi. Oh, jus satunya Mas Dikri, jus 2-nya Mas Wafi kayak gitu. Iya. Sampai 30. Selama di HMPS adakah rintangan-rintangan atau keluh kesah di HMPS ini, Kak? Ini masalah dapur ya. Oke. Mas Dikri dulu ya mungkin karena dia sebagai ketum. Mas Dikri nih, fun fact-nya itu dia baru menjabat selama berapa bulan? Januari, Februari, Maret. Baru 3 bulan ya. Bulan. Tapi saya sendiri menyaksikan banyak banget masalahnya. Jadi boleh di-spill lah Mas gimana Oke. cara bertahan dari Nah, rintangan-rintangan itu. Yang penting satu Kak, jangan bunder. Bunda jangan sampai bunuh diri gitu. Oh Kak Bunder. Apa namanya? Bundir Bundir. dong. Oh ya, bundir, mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf. Bunder Bundir saya dong. Oke. Jadi untuk rintangan di semua organisasi kemungkinan banyak ya untuk rintangan-rintangannya gitu. Dan rintangannya itu berbeda-beda biasanya di setiap organisasi. Jadi kalau yang saya rasakan di organisasi HMPS ini mungkin cukup menantang juga. Wah. Menantang adrenalin gitu. Jadi mungkin karena kan suatu ketua itu sebagai ujung tombaknya dari suatu organisasi. iya. Mungkin kalau ada beberapa kesalahan dari teman-teman, mungkin yang dipertanggungjawabkan adalah ketuanya gitu. Jadi mungkin saya tidak bisa spill banyak Oh, nih, iya, Kak. iya. Karena Cara bertahannya aja sih Mas. Iya. Ya mungkin kita lihat dari manfaat kita, mesti dalam artian oh ternyata dalam saya melaksanakan hal ini memang ada beberapa yang salah. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita. Oh berarti kalau saya begini saya salah nih. Berarti bisa buat pelajaran yang nantinya yang akan ke depannya gitu. Jadi mungkin kita bisa berpikiran positif. Jangan sampai kita berpikiran bahwasanya aku kapok aku mau jadi Iya. ketua. Gitu. Yang paling utama tuh jangan kapok ya Mas. Oke. Jadi saya sendiri juga selama tiap akhir periode tuh kayak mikir, aku udah curhat ke teman-teman sambil ngepap gitu. Kemarin tuh sempat jadi sekretaris di acara apa ya di Makrab. Terus karena itu acaranya mepet, otomatis surat-suratnya itu kita mengeluarkan sebanyak sekitar 80 surat dalam waktu kurun 1 minggu kayak gitu kan pasti capek ya. Itu aku Iya. sampai curhat.
aku wis mau di HMPS lagi, tapi pada kenyataannya pun setiap bilang emoh, oh besoknya diulang lagi. Setiap bilang emoh, aku nggak mau ikut kepanitiaan lagi. Ya mau gimana lagi, itu apa ya? Love hate relationship lah ya. Kita sama proker tuh love hate relationship, kayak kalau menurutku kayak gitu sih. Oh ya, ini tambahan lagi juga. Ya, boleh. Karena saya sendiri kan juga pengalaman di HMPS baru 1 tahun. Dan Wah. ini periode kedua. Jadi memang banyak banget yang perlu saya pelajari gitu. Mulai kemarin ya kita sangat bener-bener bingung mengenai medpak itu seperti Oh apa iya. sistemnya, sampai aku wah piye ya. Banyak hal yang baru dan Iya. ya kita harus mempelajari bareng-bareng lagi, mulai dari nol kayak gitu. Gitu. Oke, di periode pertama Kak Dikri itu menjabat sebagai apa di HMPS? Oh, yang periode pertama. Periode pertama malah saya ada di anggotanya Kak Langlang Ya. ini. Ini kadep saya ini. Kepala departemen saya dulu. Ya jadi kita berdua adalah humas. Dikri adalah anggota yang paling sibuk. Dan saya pertahankan dulu karena Dikri itu ditariknya ke produksi. No. Jangan dong dikasih ke humas dong, saya nggak punya temen cowok nanti. Tapi pada akhirnya pun ketika jadi humas dia tetap sibuk. Ya emang ini apa ya, emang mungkin Dikri itu dari lahir udah dituliskan takdirnya untuk sibuk ya. Jadi kayak oh ya silahkan. Terus ternyata ketika seiring berjalannya waktu dilihat, oh ternyata dari sibuknya Dikri itu mulailah terlihat, oh anak ini proper nih buat ditarik jadi ketua. Terus akhirnya Nah, itu kesalahan ditarik itu. lah. Itu kesalahan ya. Kesalahan itu. Baik, untuk Kak Langlang sebelum di periode ke berapa Kak? Ini 3 Ini ya? ketiga. Ke pertama dan kedua itu jadi apa? Pertama kedua jadi humas. Humas. Saya dari kecil itu jadi humas. Oh. Ya. Dari dulu emang daftarnya humas, masuknya humas. Terus kan tahun pertama humas, terus tahun kedua yaitu jadi kepala departemen humas sama Dikri juga sama teman-teman lain. Terus di tahun ketiga itu sebenarnya gini, kan hadirnya saya di HMPS ini tuh sebenarnya buat jembatan lah, buat penghubung antara periode baru dan periode lama. Karena walaupun saya yakin kepemimpinan Mas Dikri itu udah sangat baik sekali, dilihat dari dia juga menjabat jadi ketua IPNU ya, IPNU. Enggak sih. Jadi kita itu tetap butuh jembatan antara periode lalu dan periode baru, karena apa ya, kultur-kultur yang baik itu harus Iya. tetap diadakan, dan kultur-kultur yang mungkin buruk kan yang tahu baik buruknya HMPS yang udah dari lama kan Iya. otomatis saya. Nah Nah. itu nanti saya ngasih saran. Jadi kalau bisa nggak usah kayak gini di tahun dulu tuh, kalau kayak gini tuh malah hancur atau kayak gimana. Nah itu mungkin fungsi saya. Nah bingungnya itu, nah terus saya mau ditaruh di mana? Jadi humas lagi. Iya kan, mau jadi apa itu kan bingung. Jadi kaprodi kan nggak mungkin. Jadi ya apa ya, jadi pembina. Ya satu-satunya posisi yang kosong itu adalah wakil ketua. Jadi ya begitulah, jadi wakil ketua perjalanan. Jadi emang dari dulu ya humas kayak gitu. Ya, karena kan kalau ini juga merupakan apa namanya, pengalamannya di HMPS panjang ya daripada saya ya. Iya Jadi, iya. Dan juga tahun ini juga kan ketuanya kita peremajaan gitu ya Kak. Oh iya Jadi, benar. angkatanku yang harus menjadi ketua, mau tidak mau memang harus angkatanku Ya, begitu. Jadi Jadi seperti ada itu. regulasi baru. Iya betul, Iya. regulasinya dibarukan karena kan. gini, kalau ketuanya dari angkatanku ini di semester 6 itu besok ada PPL KKL. Iya. Nah itu nanti Tabrakan. resikonya ditinggal. HMPS-nya nanti jadi nganggur. Jadi ya Ada peremajaan itu. ya peremajaan ini sangat berguna karena lihatlah ketum kita. Wah, beri tepuk tangannya. Jujur ya, mungkin dari testi saya ketika menjadi anggota dari Dikri itu saya merasakan angin segar. Angin segar yang nggak pernah saya temukan di 2 tahun kepengurusan saya. Jadi saya merasa optimis lah tentang HMPS tahun ini, ya semoga tetap tumbuh dan berkembang lebih baik ya seharusnya dari tahun kemarin. Amin. Gitu. Oke. Untuk pesan-pesan apakah ada yang disampaikan untuk teman-teman kita? Mulai dari Kak Dikri dulu deh. Oh ya, aku ya. Oke. Mungkin teman-teman semuanya, karena saya ini jadi ketua HMPS ya. Mungkin saya mengajak dari teman-teman untuk Iya, iya. ayolah kita
bareng-bareng di HMPS gitu. Dan juga kita ada beberapa divisi nih. Ya. Oh ini tayangnya setelah Oh iya selesai setelah oprek ini ya? oprek ya. Oprek ya. Oke. Jadi mungkin untuk tahun depan aja. Mungkin untuk silakan. maba yang niat masuk KPI dan Ah. nonton podcast ini ya Mas. Ha-ha. Atau Vescom aja Kak. Oh iya Mungkin boleh. silakan ikuti Vescom nanti di Ya. bulan Mei insya Allah tanggal 14, 15, 16 kita adakan Vescom 3 hari. Nah, 3 hari ada beberapa lomba yang begitu banyak ya. Ada 6 Ya. lomba juga. Yang pertama ada lomba storytelling, ada lomba news anchor, ada lomba video, ada lomba nyanyi dan ada lomba LCC sama lomba Pro NC Iya, gitu. betul sekali. Jadi silahkan ikuti perlombaan-perlombaan itu untuk teman-teman bisa mengasah skill teman-teman. Gitu. Dan juga selamat belajar, Ya, berjuang. bertakwa. Kok gak asing ya? Jangan template ketua sebelah. Oh gitu ya. Masih ke bawah. gitu. Iya, Mungkin- pastinya. Salam komunikasi. So, Mungkin itu mungkin itu sih pesannya tadi. Ada lagi? Kak Lang-lang, mungkin tambahan? kalau saya mungkin pesan saya ya, apa ya? Untuk teman-teman yang emang nggak minat masuk organisasi itu mungkin bisa dicoba ya dari organisasi terkecil seperti HMPS ini. Kalau dilihat-lihat orang lain kan mungkin HMPS itu apa sih? Organisasi kecil. Mending UKM sekalian yang besar. Lah kalau saya sendiri dari pengalaman saya justru HMPS itu karena organisasinya kecil, kegiatannya itu malah padat. Iya kan? Iya. Gitu ya. Apalagi kita itu hubungannya langsung ke prodi. Ah, Jadi apapun yang ada masalah di prodi atau apapun event yang ingin prodi tonjolkan itu kan pasti meminta bantuannya ke HMPS. HMPS ya. Jadi manfaatkan kesempatan sebaik itu dan semewah itu privilege yang kita punya itu untuk bergabung. Ketika kita bergabung ke HMPS, yang pertama pastinya kita nambah teman ya, nambah wawasan itu Iya. adalah hal yang lumrah dan Nambah relasi. nambah relasi itu kayak biasa. Kalau dari saya itu menambah kecekatan. Oh ya. Ketika masuk HMPS tuh kamu pasti bisa bagi waktu untuk kuliah. Untuk Habis kuliah. kuliah, habis ini ada rapat. Habis ini harus nyuci di kos kayak gitu. Garap tugas juga. Ya, garap tugas juga. Saya sendiri juga punya pengalaman bahwa walaupun saya anak HMPS, saya itu nggak pernah menyepelekan tugas saya. Bahkan ketika ada presentasi atau apapun tuh mungkin ya bukan mau menjustifikasi cowok atau gimana ya. Pikir kalau cowok itu kan agak lebih males ya. Ya, kalau sekelompok sama cowok, walaupun saya rapat, walaupun saya nggak masuk atau ketika izin atau gimana, yang ngerjain tuh tetap saya. Jadi sebenarnya organisasi itu bukan halangan untuk tetap ini semangat di kelas, produktif di kelas. Jadi semua itu tergantung orangnya. Ketika kita bisa membagi waktu ya dua-duanya dijalani. Gitu. Dan juga itu Kak, apa namanya? Kalau kita juga ikut organisasi khususnya di program studi Iya. di HMPS KP ini, teman-teman juga bisa secara maksimal untuk menggunakan fasilitas itu. Itu yang paling penting tuh itu ya Mas. Iya, walaupun memang ini dikonsep untuk teman-teman mahasiswa KPI, tapi memang yang kebanyakan kita buat untuk program kerja itu kan dari teman-teman Iya, HMPS program betul. kerja yang membutuhkan alat yang sepreper ini gitu. Iya, benar. Ya siapa lagi kan kalau yang memakai pertama kalau enggak kita. Iya. Betul sekali. Gitu. Oke, mengenai lab nih Kak, ada teman saya tuh yang tanya, apakah mahasiswa umum KPI itu boleh menggunakan lab itu? Oh, oke. Apakah? Oke. Zikri ya. Oke. Mungkin untuk bagian lab ya. Mungkin lab ini kan kita lihat mengenai alat-alatnya juga mahal-mahal juga kan. Waduh, berapa tuh Mas? Sanggup? Ini mungkin alat-alatnya 3 kali lipat dari UKT kita ya. Lebih banget. Itu mungkin kalau ada beberapa kerusakan dan lain sebagainya itu yang kena bukan mereka tapi pastinya dari teman-teman HMPS. Iya. Jadi Betul. untuk peminjaman alat dan tempat dan sebagainya itu diperbolehkan karena ini memang dikhususkan untuk teman-teman Umum. prodi KPI tapi boleh juga umum. Iya. Nah, tapi dengan syarat yang pertama harus ada pendampingan dari HMPS karena Ya. yang nyeting semuanya mengenai settingan mixer Yang paham dan lah ya, sebagainya Mas, ya. itu kan dari teman-teman HMPS. Kalau Iya. peraturannya berbeda kan takutnya nanti pada saat kita mau Pakai lagi. juga settingannya berubah lagi Berubah. gitu. Oke, Oke, Cukup. sudah.
itulah perbincangan kita dengan narasumber kita Kak Zikri dan Kak Anglang tentang Ramadan dan HMPS kali ini. Oke, sebelum menutup podcast kali ini, saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ya Kak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Habis puasa karena habis puasa pelajaran ini. Oh iya. Maaf Enggak dulu. sabar, enggak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.